Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorial bagaimana cara membuat soal pada Google Form. Baik, langsung saja pada tutorialnya. Pertama-tama pastikan laptop Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian langkah pertama itu adalah kita buka Google Chrome-nya atau Mozilla. Setelah itu Bapak Ibu ketikkan Google di sini di atas. Bapak ketikkan di sini adalah Drive ya. drive.google.com. Ya, karena ini saya sudah pernah membuka. Kemudian setelah terbuka, Bapak Ibu klik saja di bagian sini. Baru atau new. Kemudian pilih Google Formulir. Maka akan muncul formulir seperti ini. Formulir tanpa judul. Pertama-tama sebelum melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan, pertama-tama kita masuk dulu ke setelan. Di setelan ini ada beberapa opsi. Yang pertama, jadikan ini sebagai kuis. Ini kita klik. Kemudian release nilai segera setelah pengiriman, ini biarkan saya seperti itu. Kemudian pertanyaan terjawab. Ini biasanya saya matikan. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Artinya dia ketika dinyalakan dia akan melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Selanjutnya jawaban yang benar kita matikan juga. Nah, untuk nilai poin ini Bapak Ibu bisa mengaktifkan ataupun tidak mengaktifkan, tapi biasanya saya aktifkan. Nah, untuk nilai poin pertanyaan default ini tergantung dari jumlah soal yang Bapak Ibu siapkan. Misalnya kalau 50 soal maka poin 100, karena biasanya poin tertinggi adalah 100 itu kita bagi 50, kita ketikkan sini 2. Artinya setiap soal nanti yang Bapak Ibu buat itu nilainya adalah 2. Kemudian untuk jawaban kita klik jangan kumpulkan. Ini terserah Bapak Ibu mau kumpulkan email atau tidak. Ya, izinkan pengeditan respon, ini biasanya dibiarkan seperti ini, matikan. Kemudian batasi ke 1 jawaban. Ini kalau diaktifkan maka siswa hanya bisa melakukan jawaban hanya 1 kali masuk pada akunnya. Ya, resikonya adalah ketika terjadi kesalahan maka dia tidak bisa mengulanginya atau tidak bisa mengosongkan formulir. Ini sebaiknya dimatikan. Lanjut untuk persentase. Nah, di persentase ini untuk persentase formulir ada tampilkan status progres, biarkan saya seperti itu. Kemudian acak urutan pertanyaan ini diaktifkan. Artinya setelah diaktifkan seperti ini, setiap siswa yang akan menerima soal dari soal kita itu akan menerima secara acak. Jadi kemungkinan untuk menyontek dengan temannya mungkin agak kecil karena kemungkinan soal yang
ada misalnya di urutan pertama itu akan berbeda masing-masing setiap siswa. Selanjutnya ini yang lain biarkan saya seperti itu. Kemudian kumpulkan alamat email, pertanyaan default. Buat pertanyaan wajib diisi secara default, ini bisa diaktifkan. Ini oke. Nah, ketika ini sudah selesai, kita masuk ke pertanyaan. Nah, untuk formulir tanpa judul ini tinggal diblok saja, kemudian kita masukkan misalnya judul asesmen madrasah 2024. Ya, ini bisa di deskripsi, ini bisa ditulis bisa tidak. Misalnya Anda menuliskan sekolah Anda, misalnya seperti sekolah saya, Madrasah Aliyah Fastabikul Khairat DDI Ladongi, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama itu kita bisa membuat bagian seperti ini. Ini mungkin di bagian kedua ini kita tulis misalnya identitas diri. Nah, identitas diri ini kita buat misalnya di sini judul pertanyaannya adalah nama lengkap. Nama lengkap. Ini jadikan jawabannya adalah pertanyaan singkat. Ya, ini kita aktifkan. Ya, nama lengkap kita pilih jawaban singkat. Kemudian kunci jawaban ini, karena ini bukan soal, kita jadikan 0. Selesai. Aktifkan wajib diisi. Artinya siswa wajib mengisi ini sebelum lanjut pada pertanyaan berikutnya. Setelah nama lengkap, kita klik tambah. Mungkin kita tambahkan pertanyaan berikutnya adalah tanggal lahir. Ya, kita bisa pilih tanggal. Kemudian kunci jawabannya lagi-lagi dinolkan. Selesai. Ingat, wajib diisi. Selanjutnya kita klik tambah lagi, tambah pertanyaan, mungkin kita masukkan nomor peserta. Iya, kurang lebih seperti tadi perintahnya. Kunci jawabannya ini kita jadikan 0 karena bukan merupakan soal. Selesai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memberikan password atau token ya. Ini bisa di lanjutannya ini, atau mungkin kalau mau lebih terlihat lebih profesional lagi atau lebih keren, Bapak Ibu bisa tambahkan bagian. Nah, di bagian ketiga di sini kita tulis token. Kemudian silakan tambahkan pertanyaan. Di sini kita ketik, silahkan masukkan token. Nah, ini kita jadikan jawaban singkat. Kemudian di titik 3 ini kita klik
pilih validasi jawaban. Nah, di sini kita jadikan dia teks. Biarkan saja seperti ini. Kemudian teksnya apa? Misalnya bahasa Indonesia. Anggaplah BHS atau BINDO 2024 seperti itu. Nah, kita kasih perintah ketika dia salah memasukkan token, kita ketik saja token salah. Nah, ini ingat dinolkan karena bukan merupakan pertanyaan soal. Setelah itu kita klik selesai. Nah, selesai dari sini, kemudian kita masuk kepada bagian soal, maka ibu tambahkan bagian. Nah, judulnya di sini adalah soal pilihan ganda. Baik, selanjutnya kita tambahkan untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan 1, misalnya saya ambil contoh di sini misalnya ya. Jadi yang sudah disiapkan ini tadi tinggal Bapak Ibu copy seperti ini pertanyaannya, copy saja ya, copy, kemudian dipastekan di pertanyaan sini ya. Ingat jangan dikasih nomor karena nanti urutannya akan acak. Nah, bagaimana kemudian dengan pilihan gandanya? Bapak cukup copy kembali ya. Sebelumnya pilihan ganda ini mungkin dia memakai ada pilihan seperti ini ya. Nah, terlebih dahulu kita hilangkan pilihannya, kemudian kita copy dan pastekan di opsi sini ya. Oke. Nah, untuk memberikan poin, ini poinnya sudah ada 2. Untuk memberikan kunci jawaban, misalnya jawaban yang benar adalah C, maka klik kunci jawaban, kemudian tentukan berapa nilai poinnya, misalnya 2, kemudian klik di bagian C, selesai. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan soal kedua, misalnya akan menggunakan gambar. Contoh misalnya pertanyaan adalah perhatikan gambar berikut ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus mempunyai gambar yang akan dijadikan soal pada ini soal ujiannya maksud saya. Nah, terlebih dahulu disiapkan. Misalnya kita akan bercerita tentang arah mata angin. Nah, tinggal Bapak klik tanda gambar ini, akan muncul sisipkan gambar. Jadi gambar tadi sisa Bapak tarik, misalnya ini arah atau siklus penanggulangan bencana, ditarik saja ke sini, tunggu sampai muncul. Nah, oke. Kemudian untuk pertanyaannya Bapak Ibu tinggal menambahkan, klik titik 3 ini, tambahkan deskripsi. Manakah penanggulangan, ya contoh ya, penanggulangan bencana yang tepat sesuai dengan gambar di bawah ini ya.
Kemudian untuk opsinya silakan di copy dari yang tadi, misalnya seperti ini, anggaplah ini, copy lalu pastekan. Selanjutnya untuk menambah pertanyaan lagi tinggal di ya. Nah, jika sudah seperti ini ya Bapak, jika soalnya sudah sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka Bapak Ibu tinggal mengklik kirim, kemudian klik tanda ini, kemudian persingkat URL. Nah, sisa Bapak salin, kemudian bagikan URL ini ke WA grup siswa atau yang dikehendaki. Ya. Demikian tutorial singkat bagaimana cara membuat soal pada Google Formulir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.